Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi dan peristiwa dari berbagai belahan dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari saham perusahaan energi Amerika Serikat yang melonjak tajam pada perdagangan hari Senin 5 Januari 2026. Kenaikan terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pengambil alihan industri minyak Venezuela dan menyebut perusahaan Amerika Serikat akan terlibat dalam revitalisasinya setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Meski langkah tersebut diperkirakan tidak langsung mempengaruhi harga minyak global karena pasokan saat ini melimpah, para analis menilai kebijakan ini berpotensi mengubah peta pasar energi dan juga konstelasi geopolitik dunia. Analis JP Morgan menyebut jika industri energi Venezuela berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat bisa menguasai hingga 30% cadangan minyak dunia. Kombinasi produksi dalam negeri Amerika Serikat dan juga cadangan Venezuela dinilai dapat mengubah keseimbangan pasar energi internasional. Venezuela saat ini memproduksi sekitar 1,1 juta barel minyak per hari, namun industrinya rusak akibat bertahun-tahun sanksi dan juga kurangnya investasi. Sejumlah analis menilai produksi dapat digandakan atau ditigakan jika infrastruktur diperbaiki. Meski proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar. Pada pembukaan pasar, saham perusahaan kilang besar seperti Valero, Marathon, dan Phillips 66 naik 5 hingga 6%. Saham perusahaan jasa migas seperti SLB dan juga Halliburton melonjak 7 hingga 8%. Sementara itu, perusahaan energi raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, dan juga ConocoPhillips mencatat kenaikan 2 hingga 4%. Para investor terus memantau perkembangan politik Venezuela dan juga realisasi rencana pemerintah Amerika Serikat yang dinilai akan menentukan arah pasar energi ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Angkatan Udara Israel yang melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dan Timur. Salah satunya menghantam kota Sidon, kota terbesar ketiga di Lebanon. Serangan tersebut terjadi menjelang pembahasan pelucutan senjata kelompok Hezbollah oleh pemerintah Lebanon. Serangan terjadi sekitar pukul 1 dini hari sebuah gedung komersial 3 lantai di kawasan Pantai Selatan Sidon rata dengan tanah. Bangunan tersebut berada di area bengkel dan juga toko mekanik dan dalam kondisi tidak huni. Satu orang dievakuasi dengan ambulans. Tim penyelamat masih melakukan pencarian di lokasi, namun belum ada laporan resmi korban jiwa. Sehari sebelumnya, militer Israel menyerang sejumlah target di Lebanon Selatan dan juga Lembah Beka. Israel mengklaim serangan menyasar infrastruktur milik Hezbollah dan kelompok Hamas. Serangan tersebut didahului peringatan evakuasi melalui media sosial oleh juru bicara militer Israel bahasa Arab. Otoritas Lebanon menyatakan serangan di beberapa desa dilakukan setelah warga dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa. Namun serangan drone terpisah di desa Braike dan juga melukai 2 orang. Israel menyebut keduanya sebagai anggota Hezbollah. Serangan ini terjadi menjelang rapat pemerintah Lebanon yang juga akan membahas pelucutan senjata Hezbollah di wilayah selatan tadi. Rapat tersebut akan dihadiri Pangkom Lebanon Jenderal Rudolf Haikal. Konflik Israel-Hezbollah sebelumnya berakhir dengan gencatan senjata pada November 2024. Namun Israel masih melakukan serangan udara hampir setiap hari. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat setidaknya 127 warga sipil tewas sejak gencatan senjata diberlakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkotika di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dalam sidang perdana, Maduro menegaskan bahwa ia adalah presiden sah dan konstitusional Venezuela. Maduro muncul di hadapan pengadilan di Manhattan dengan pengawalan keamanan ketat. Ia dibawa dari penjara di Brooklyn menggunakan helikopter dan juga kendaraan lapis baja. Maduro dan juga istrinya, Cilia Flores, mengenakan pakaian tahanan dan juga belenggu kaki saat memasuki ruangan sidang. Dalam pernyataannya, Maduro mengaku ditangkap dan juga menolak semua tuduhan yang dilayangkan pemerintah Amerika Serikat. Saat diminta hakim menyatakan pledoinya, Maduro menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut dirinya sebagai presiden sah Venezuela. Sidang ini menandai proses hukum paling signifikan yang pernah dilancarkan Amerika Serikat terhadap kepala negara asing dalam beberapa dekade terakhir. Kasus ini juga berlangsung di tengah upaya pemerintah Presiden Donald Trump untuk menekan dan juga menyingkirkan Maduro dari kekuasaan. Suasana sedang berlangsung tegang, seorang hadirin bahkan terdengar menyebut Maduro sebagai presiden ilegal saat ia meninggalkan ruang sidang. Sementara itu, pihak Maduro menegaskan bahwa proses hukum ini merupakan bagian dari upaya politik untuk menggulingkan pemerintahan Venezuela. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari gelombang protes ekonomi di Iran terus memanas. Setidaknya 35 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 1.200 orang ditahan sejak aksi demonstrasi meluas di berbagai wilayah negara tersebut.
Data korban disampaikan oleh lembaga pemantau hak asasi manusia berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activist News Agency. Lembaga ini menyebut protes telah berlangsung lebih dari sepekan dan tidak menunjukkan tanda mereda. Menurut laporan, 29 demonstran, 4 anak-anak serta 2 anggota pasukan keamanan Iran menjadi korban jiwa. Aksi protes dilaporkan terjadi di lebih dari 250 lokasi di 27 dari 31 provinsi Iran. Lembaga tersebut mengandalkan jaringan aktivis di dalam Iran dan dikenal memiliki rekam jejak akurat dalam melaporkan kerusuhan sebelumnya. Media yang dekat dengan Garda Revolusi Iran melaporkan ratusan anggota polisi dan juga pasukan Basij mengalami luka dalam aksi demonstrasi. Protes ini menjadi yang terbesar sejak tahun 2022. Saat kematian Mahsa Amini dalam tahanan memicu gelombang unjuk rasa nasional. Meski skalanya belum menyamai protes 2022, aksi saat ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Nilai mata uang rial anjlok tajam setelah sanksi internasional dan juga diperketat dan tekanan pasca konflik regional. Informasi dari dalam Iran sulit diperoleh, media negara memberikan liputan terbatas, sementara jurnalis menghadapi pembatasan pergerakan dan juga risiko penahanan. Meski demikian, aksi protes terus berlanjut, bahkan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa para perusuh harus ditertibkan. Perkembangan di Iran juga menjadi sorotan internasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah dan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu reaksi keras dari Teheran. Tim redaksi Simpa TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merujuk doktrin Monroe saat menjelaskan aksi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Prinsip kebijakan luar negeri yang telah membentuk arah politik Amerika Serikat selama 2 abad tersebut kembali menjadi sorotan. Doktrin Monroe dirumuskan oleh Presiden kelima Amerika Serikat James Monroe. Awalnya doktrin ini bertujuan menentang campur tangan negara-negara Eropa di wilayah belahan barat. Seiring waktu, doktrin tersebut berulang kali digunakan oleh presiden-presiden selanjutnya untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menyebut doktrin Monroe sebagai salah satu dasar pembenaran atas penangkapan seorang pemimpin asing untuk menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump bahkan berkelakar dengan menyebut bahwa sebagian pihak kini menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Para ilmuwan politik ini meninjau kembali penggunaan doktrin Monroe sepanjang sejarah. Mereka menarik kaitan antara penerapan doktrin tersebut di masa lalu dengan upaya pemerintahan Trump menggunakannya dalam kebijakan luar negeri saat ini. Hal ini termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa Washington akan menjalankan atau mengendalikan Venezuela hingga ada pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Nicolas Maduro. Perkembangan ini menjadi dasar bagi para pengamat untuk menilai kembali peran doktrin Monroe, serta bagaimana prinsip tersebut terus mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era modern. Tim redaksi Simpa TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Kolombia yang menurunkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tegangan kawasan pasca operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Otoritas Kolombia mengerahkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Pengerahan dilakukan seiring meningkatnya tegangan keamanan di kawasan Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penguatan signifikan di wilayah perbatasan. Fokus pengamanan dilakukan di sekitar kota Cucuta, Provinsi Norte, di Santander yang juga merupakan salah satu titik lintas batas utama. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Venezuela. Serangan tersebut menyasar fasilitas pemerintah dan objek militer strategis. Bahkan Washington mengklaim operasi militer itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istrinya. Hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait keberadaan Maduro. Otoritas Kolombia menyatakan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan pengungsi atau eskalasi konflik lintas batas. Situasi di sepanjang perbatasan Kolombia dan juga Venezuela saat ini dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah Kolombia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi regional secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berjalan dalam keheningan untuk mengenang para korban kebakaran bar pada malam tahun baru di resor Alpine Carns, Montana, Swiss. Tragedi ini menewaskan 40 orang.
Para pelayat yang hadir tampak berwajah sendu, sebagian dengan mata sembab keluar dari kapel dalam diam, diiringi alunan musik organ setelah misa selama 1 jam di kapel Saint Christophe, Crans Montana. Sejumlah pelayat saling berpelukan sebelum melanjutkan perjalanan, mendaki bukit menuju bar Lake Constellation. Lokasi terjadinya kebakaran mematikan tersebut, ratusan orang berjalan dalam arus panjang berkeluk. Di bawah sinar matahari terang, melintasi toko-toko yang tertutup. Di atas pegunungan yang menghadap kota, mesin salju menyemburkan butiran putih ke udara. Di depan bar Lake Constellation, yang masih sebagian besar tertutup layar putih, kerumunan berdiri dalam keheningan hampir total. Sejumlah orang terlihat menangis. Keheningan itu kemudian pecah saat massa memberikan tepuk tangan panjang untuk tim penyelamat dan polisi yang cepat datang ke lokasi tragedi di tengah udara dingin dengan tangan terbalut sarung dan miten. Karangan bunga, boneka, dan berbagai bentuk penghormatan lainnya ditaruh di monumen darurat. Sebagian petugas pemadam kebakaran juga tampak menyeka air mata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ibu kota Venezuela, Caracas, diguncang sejumlah ledakan kuat pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari waktu setempat. Dan pemirsa, pemerintah Venezuela menyebut ledakan tersebut sebagai agresi militer serius yang dilakukan Amerika Serikat. Setidaknya 7 ledakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik di kota Caracas sejak Sabtu 3 Januari 2026 pukul 2 dini hari waktu setempat. Rekaman video menunjukkan asap membumbung dari pangkalan udara La Carlota atau Generalissimo Francisco de Miranda di wilayah Caracas Timur. Serangan juga dilaporkan mengenai kompleks militer Portiona serta area di sekitar pelabuhan La Guaira. Pasca ledakan, sejumlah wilayah di Caracas Selatan mengalami pemadaman listrik, aktivitas warga terganggu dan situasi keamanan ditingkatkan oleh otoritas setempat. Pemerintah Venezuela dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa menolak dan mengecam serangan tersebut. Caracas menyebut aksi Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan dan juga agresi militer yang sangat serius. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Amerika Serikat bertajuk Operation Southern Spears. Sebelumnya, operasi tersebut terbatas pada intersepsi kapal tanker minyak dan aksi terhadap kapal yang juga diduga terkait perdagangan narkotika. Washington menuduh pemerintah Venezuela beroperasi sebagai negara narkotika. Sementara itu, Pentagon menempatkan bahwa kekuatan militer besar di kawasan Laut Karibia, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford dan ribuan personil militer. Sehari sebelum serangan, Presiden Maduro menyatakan keterbukaan untuk melakukan dialog dengan Amerika Serikat. Namun pemerintah Venezuela menuduh tujuan aksi militer ini adalah untuk menguasai sumber daya mineral dan minyak negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland akan menandai berakhirnya aliansi militer NATO. Dan pernyataan keras tersebut disampaikan menyusul kembali menguatnya wacana Presiden Donald Trump untuk menguasai wilayah Arktik tersebut. Mette Frederiksen menyatakan pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat tidak dapat diterima dan juga akan memiliki dampak keamanan global yang sangat serius. Frederiksen juga menegaskan jika Amerika Serikat menyerang negara anggota NATO lain, maka seluruh tatanan keamanan dan juga terbentuk sejak Perang Dunia Kedua akan berhenti. Kekhawatiran di Denmark dan juga Greenland meningkat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolas Maduro. Aksi tersebut memicu kejutan global dan juga kewaspadaan di kalangan sekutu Amerika. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark sekaligus bagian dari NATO. Pemimpin Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan Greenland tidak dapat diperlakukan seperti Venezuela. Nielsen mengimbau warganya untuk tetap tenang dan juga bersatu. Ia menyatakan tidak ada situasi yang memungkinkan Amerika Serikat secara sepihak menguasai Greenland.
Presiden Donald Trump sendiri kembali menekankan keinginannya atas Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Trump bahkan menyebut akan membahas Greenland dalam 20 hari ke depan. Trump juga mengkritik upaya Denmark dalam menjaga keamanan Greenland dengan menyindir hanya menambahkan anjing penarik kereta salju. Menurut Trump, Greenland sangat strategis karena kehadiran Rusia dan juga China di kawasan Arktik. Namun, pakar keamanan global Denmark menyebut klaim tersebut berlebihan. Kehadiran kapal Rusia di China dinilai tidak sedang mengancam langsung Greenland. Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan solidaritas terhadap Denmark dan juga Greenland di tengah meningkatnya kekhawatiran atas arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Gubernur Minnesota Tim Walz secara resmi mengumumkan mundur dari upaya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Dan keputusan ini diambil hanya beberapa bulan setelah Walz menyatakan akan maju kembali. Tim Walz yang juga dikenal sebagai kandidat wakil presiden Partai Demokrat pada pemilu 2024 menyatakan tidak akan melanjutkan kampanye pemilihan ulang sebagai gubernur Minnesota. Walz juga menyebut perhatian nasional yang negatif serta serangan politik dari Partai Republikan telah menciptakan tahun yang sangat berat bagi pemerintahan dan juga masyarakat Minnesota. Sorotan tersebut terkait penyidikan dugaan kecurangan dalam program penitipan anak yang menyeret nama komunitas imigran Somalia. Isu ini terus digunakan oleh pemerintahan Trump untuk menekan pemerintah negara bagian. Dalam pernyataan di gedung parlemen negara bagian, Walz juga menegaskan tidak mungkin menjalankan tugas gubernur secara maksimal sambil terus berkampanye untuk mempertahankan jabatannya. Walz juga menyatakan setiap menit yang digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga Minnesota dari kejahatan, penyalahgunaan program sosial, serta politik pemecah belahan. Presiden Donald Trump dan juga sekutunya terus melontarkan tudingan keras termasuk dugaan penyalahgunaan dana dalam jumlah besar, meski tuduhan tersebut tidak disertai bukti langsung terhadap Walz. Walz sendiri juga tidak secara terbuka menanggapi video viral dari seorang influencer sayap kanan yang menjadi salah satu dasar pemerintah federal menghentikan sebagian alokasi dana untuk program terkait. Mundurnya Walz mengubah peta persaingan pemilihan gubernur Minnesota. Partai Demokrat kini harus menyiapkan kandidat baru di tengah upaya Partai Republikan merebut kemenangan di negara bagian tersebut. Senator Demokrat Amy Klobuchar dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk maju dalam bursa pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan ke publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sekutu dan negara penentang Amerika Serikat menggunakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk menyuarakan penolakan terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Sementara Washington tetap membela langkah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, sejumlah negara menyampaikan kritik terhadap intervensi militer Presiden Donald Trump di Venezuela. Termasuk pernyataan Trump yang membuka peluang aksi militer di negara lain atas isu perdagangan narkoba. Denmark secara tegas menolak wacana pengambil alihan wilayah Greenland oleh Amerika Serikat. Meski tidak menyebut nama Amerika Serikat secara langsung, Denmark menegaskan keutuhan wilayah negara tidak dapat dinegosiasikan. Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Marcus Larsen, menegaskan tidak ada negara yang berhak mempengaruhi arah politik Venezuela melalui ancaman atau kekuatan militer yang bertentangan dengan hukum internasional. Perwakilan Perancis menyatakan penangkapan Maduro melanggar prinsip penyelesaian damai dan larangan penggunaan kekuatan. Pelanggaran oleh negara besar dinilai merusak tatanan internasional. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi tersebut. Waltz menyebutnya sebagai tindakan penegakan hukum yang terukur dan sah. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran hukum internasional dalam aksi militer Amerika Serikat pada 3 Januari lalu. Perwakilan Venezuela mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menuntut pembebasan Presiden Maduro dan istrinya. Venezuela menilai pembiaran atas aksi tersebut akan menciptakan dunia yang semakin tidak stabil. Kolombia menyebut serangan itu mengingatkan pada intervensi terburuk di kawasan Amerika Latin. Sementara China dan Rusia menuduh Amerika Serikat bertindak sebagai hakim global dan mengabaikan kedaulatan negara lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Zohran Mamdani yang resmi dilantik sebagai wali kota New York. Pelantikan dilakukan tengah malam di sebuah stasiun kereta bawah tanah bersejarah di Manhattan.
Zohran Mamdani, politisi Partai Demokrat, mengucap sumpah jabatan dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, menjadikannya wali kota muslim pertama di kota terbesar Amerika Serikat. Dalam pidato singkatnya, Mamdani menyebut momen ini sebagai kehormatan dan privilege terbesar dalam hidupnya. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Jaksa Agung Negara bagian New York, Letitia James, dan digelar di Stasiun City Hall Lama, salah satu stasiun subway tertua, yang dikenal dengan langit-langit berlengkung ikonik. Dalam pidato pertamanya sebagai wali kota, Mamdani menyebut stasiun tersebut sebagai simbol pentingnya transportasi publik bagi kehidupan, kesehatan, dan warisan kota New York. Pada kesempatan itu, Mamdani juga mengumumkan penunjukan Mike Flynn sebagai Komisioner Departemen Transportasi yang baru. Mamdani akan kembali dilantik dalam upacara terbuka yang lebih besar di Balai Kota New York. Pada siang hari, pelantikan tersebut akan dipimpin oleh Senator Amerika Serikat Bernie Sanders, tokoh yang disebut sebagai salah satu panutan politik Mamdani. Setelah itu, pemerintahan baru berencana menggelar pesta rakyat di sepanjang Broadway, kawasan yang dikenal sebagai Canyon of Heroes. Selain menjadi wali kota muslim pertama, Mamdani juga mencatat sejarah sebagai wali kota pertama berdarah Asia Selatan pertama yang lahir di Afrika dan wali kota termuda New York dalam beberapa generasi terakhir. Program unggulannya meliputi penitipan anak gratis, transportasi bus gratis, pembekuan sewa untuk jutaan warga, serta uji coba toko kelontong milik pemerintah kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat menegaskan akan menekan perubahan politik di Venezuela melalui embargo minyak. Dan meski Presiden Donald Trump mengatakan negaranya akan mengambil kendali penuh pasca lengsernya Nicolas Maduro. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintah Amerika tidak akan mengatur Venezuela secara langsung sehari-hari, kecuali dalam hal penegakan embargo minyak yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Rubio menyebut kebijakan itu bertujuan menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa menyeret Amerika ke dalam intervensi asing berkepanjangan atau upaya pembangunan negara yang gagal. Pernyataan Rubio berbeda dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan menjalankan dan mengendalikan Venezuela setidaknya untuk sementara waktu. Trump kembali menegaskan pernyataannya saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Sementara itu, pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan sikap lebih lunak dengan mengundang Presiden Trump untuk bekerja sama. Rubio menambahkan embargo minyak akan dimanfaatkan sebagai alat tekanan agar industri minyak dikelola demi kepentingan rakyat Venezuela, serta menghentikan praktik perdagangan narkoba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang memastikan Indonesia akan dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 pada 8 Januari 2026. Dan penetapan Indonesia dinilai sudah sesuai dengan pengaturan regional, terlebih pada 2026 ini Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk Presiden Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun. Negara-negara anggota Asia Pacific Group resmi menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada Selasa 23 Desember 2025. Indonesia sendiri merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024 hingga 2026. Sebelumnya, Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk presidensi Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun 2026. Hal tersebut membuat penetapan Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan regional. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan melalui pertemuan Dewan HAM yang berlangsung pada 8 Januari 2026. Jadi mekanisme internasional itu adalah pemilihan Presiden Dewan HAM PBB itu bergilir per kawasan regional. Giliran sekarang ini Eropa, ya Eropa Timur kalau nggak salah. Ya. Sekarang ini adalah Eropa terus, dan yang giliran berikut 2026 itu adalah Asia Pasifik. Asia Pasifik ya, Asia dan Pasifik. Ya. Oleh karena itulah maka dengan adanya pemilihan di tingkat Asia Pasifik yang menominasikan satu calon, maka tinggal serahkan kepada PBB untuk menetapkan. Jadi tanggal 8 itu hanya penetapan. Ketuk palu, pergantian yang presiden yang lama ke presiden yang baru, dan sudah selesai pemilihannya.
Kerja keras kami kemarin itu yang penting. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan bersenjata terjadi di kota Aleppo, Suriah. Pasukan pemerintah transisi Suriah terlibat konfrontasi dengan kelompok Kurdi Syrian Democratic Forces atau SDF. Dan insiden ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Inilah rekaman video yang menunjukkan tembakan senjata mesin menerangi jalanan kota Aleppo yang terlihat kosong. Suara tembakan bertubi-tubi dan ledakan terdengar di sejumlah titik. Pasukan pemerintah transisi Suriah dilaporkan terlibat bentrokan dengan pasukan Kurdi SDF yang didukung Amerika Serikat. Setidaknya 2 warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Dalam pernyataannya, SDF menuduh faksi yang berafiliasi dengan pemerintah transisi melancarkan serangan menggunakan senjata menengah dan berat ke kawasan Sheikh Maksud dan Asrafi. Serangan tersebut terjadi setelah adanya penyerangan terhadap pos pemeriksaan pasukan keamanan internal di Aleppo. SDF menyebut warga dan aparat keamanan melakukan langkah pencegahan untuk melindungi diri. Mereka juga menyatakan 5 warga sipil termasuk seorang anak tewas dalam bentrokan tersebut. Sementara itu, media resmi pemerintah Suriah Sana melaporkan pasukan SDF melakukan serangan mendadak ke posisi pasukan keamanan internal dan tentara Arab Suriah di sekitar kawasan Asrafif. Serangan itu disebut menyebabkan korban di kalangan aparat keamanan dan militer. Akibat situasi keamanan yang memburuk, sejumlah jalan utama ditutup, termasuk Jalan Gaziantep, Aleppo, dan Jalan Lairomun menuju kawasan industri. Pengerahan pasukan keamanan dan mobilisasi besar-besaran dilaporkan terjadi di kota tersebut. Bentrokan ini terjadi di tengah mendekatnya batas waktu integrasi pasukan SDF ke dalam struktur negara Suriah. Kedua pihak saling menyalahkan atas terlambatnya implementasi kesepakatan yang dicapai pada bulan Maret lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah negara menyatakan penolakan atas keputusan Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Pengakuan tersebut menjadi yang pertama dalam lebih dari 30 tahun. Lebih dari 20 negara bersama Organisasi Kerjasama Islam dalam pernyataan bersama menolak langkah Israel. Mereka menilai pengakuan tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah. Pernyataan itu juga menegaskan penolakan atas upaya mengaitkan pengakuan Somaliland dengan rencana pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka. Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991 saat Somalia terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan. Meski memiliki pemerintah dan mata uang sendiri, Somaliland juga selama ini tidak pernah diakui sebagai negara merdeka oleh komunitas internasional. Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri menegaskan tetap mengakui keutuhan wilayah Somalia, termasuk wilayah Somaliland. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan tersebut ditandatangani dalam semangat kesepakatan Abraham Accords. Kesepakatan yang bertujuan memperluas hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab dan juga Muslim. Namun pemerintah federal Somalia menyebut langkah Israel sebagai tindakan melanggar hukum internasional dan menegaskan Somaliland tetap bagian sah dari wilayah kedaulatan Somalia. Penolakan juga datang dari Uni Afrika dan Badan Regional Afrika Timur IGAD yang menyatakan pengakuan sepihak bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari serangan drone Rusia yang menghantam kota Odessa di selatan Ukraina. Akibat serangan, 6 orang terluka, 3 diantaranya merupakan anak-anak termasuk seorang balita. Otoritas setempat menyebut serangan drone merusak 4 gedung apartemen dan sejumlah fasilitas listrik di kota Odessa. Kepala Administrasi Militer Regional Odessa, Oleg Kiper, mengonfirmasi dampak kerusakan tersebut. Perusahaan listrik DTEK menyatakan 2 fasilitas energi mengalami kerusakan berat sepanjang bulan Desember. 10 gardu listrik di wilayah ini dilaporkan rusak akibat serangan. Rusia disebut meningkatkan serangan ke kawasan perkotaan menjelang hampir 4 tahun invasi ke Ukraina. Serangan juga difokuskan pada infrastruktur energi untuk memutus pasokan panas dan air di tengah musim dingin ekstrim. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, sepanjang Januari hingga November, lebih dari 2.300 warga sipil Ukraina tewas dan lebih dari 11.000 lainnya terluka. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, upaya diplomasi untuk menghentikan perang terus berlanjut. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut telah melakukan pembicaraan produktif bersama para penasihat keamanan nasional Eropa dan Ukraina. Pembahasan berfokus pada jaminan keamanan dan mekanisme untuk mencegah konflik terulang kembali. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan,
kesepakatan damai disebut semakin dekat. Meski demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato tahun barunya menyatakan keyakinan penuh bahwa Rusia akan meraih kemenangan. Putin memuji pasukan Rusia di Ukraina dan menyebut mereka sebagai pahlawan yang berjuang untuk tanah air, kebenaran dan keadilan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 86 drone Ukraina berhasil ditembak jatuh semalam di sejumlah wilayah Rusia, Laut Hitam dan Semenanjung Crimea. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Arab Saudi melancarkan serangan udara ke kota pelabuhan Mukalla di Yaman. Serangan tersebut terjadi setelah pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab tiba untuk pasukan separatis di negara yang dilanda perang tersebut. Riyadh memperingatkan bahwa tindakan Uni Emirat Arab dipandang sebagai langkah yang sangat berbahaya. Serangan udara tersebut menyusul meningkatnya ketegangan terkait pergerakan pasukan separatis yang didukung Uni Emirat Arab. Kelompok ini dikenal sebagai Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council. Dewan Transisi Selatan bersama sekutunya mengeluarkan pernyataan yang mendukung kehadiran pasukan Uni Emirat Arab di Yaman. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok yang bersekutu dengan Arab Saudi menuntut agar pasukan UEA menarik diri dari Yaman dalam waktu 24 jam. Menanggapi tuduhan tersebut, Uni Emirat Arab menyerukan sikap menahan diri dan kebijaksanaan. Abu Dhabi juga membantah tuduhan Riyadh terkait pengiriman senjata. Tak lama setelah itu, Uni Emirat Arab menyatakan akan menarik sisa pasukannya dari Yaman. Meski demikian, belum jelas apakah kelompok separatis yang didukung UEA akan melepaskan wilayah yang baru saja mereka kuasai. Konfrontasi ini dinilai berpotensi membuka front baru dalam perang Yaman yang telah berlangsung selama 1 dekade. Kondisi tersebut dapat memicu konflik antar kelompok yang sebelumnya berada di kubu yang sama melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Ketegangan ini juga semakin menegangkan hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua negara tetangga di semenanjung Arab itu dalam beberapa tahun terakhir semakin bersaing dalam isu ekonomi dan politik regional, khususnya di kawasan Laut Merah. Serangan udara dan ultimatum yang dilontarkan disebut sebagai konfrontasi paling serius antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Seorang pakar Yaman menyatakan kedua pihak diperkirakan akan melakukan eskalasi terukur. Ia menilai kelompok separatis yang didukung UEA kemungkinan akan memperkuat kontrol atas wilayah yang saat ini dikuasai. Pakar tersebut juga menyebut aliran senjata dari UEA ke Dewan Transisi Selatan diperkirakan akan terhambat pasca serangan pelabuhan. Terlebih karena Arab Saudi menguasai ruang udara Yaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemilih di Republik Afrika Tengah telah memberikan suara dalam pemilihan presiden dan legislatif nasional. Pemirsa, Presiden petahana Faustin Archange Touadera disebut sebagai favorit kuat untuk meraih masa jabatan ketiga setelah upaya stabilitas negara dilakukan dengan dukungan pasukan bayaran Rusia. Touadera merupakan salah satu sekutu terdekat Rusia di Afrika. Analis menilai kemenangan masa ketiga akan semakin mengukuhkan kepentingan keamanan dan ekonomi Moskow di negara tersebut, di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap peran tentara bayaran Rusia di Afrika. Republik Afrika Tengah termasuk negara pertama di benua Afrika yang menerima kehadiran pasukan yang didukung Rusia. Moskow mengklaim kehadirannya untuk melindungi pemerintah dan memerangi kelompok bersenjata. Namun ketegangan meningkat tahun ini terkait tuntutan Rusia untuk menggantikan kelompok tentara bayaran Wagner dengan unit militer baru bernama Afrika Korps. Sekitar 2,4 juta pemilih terdaftar dalam pemilu nasional ini. Pemilihan kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah negara tersebut karena menggabungkan pemilu presiden, legislatif, regional, dan munisipal secara serentak. Proses pemungutan suara berlangsung relatif lancar, meski sempat terjadi keterlambatan di sejumlah TPS. Pemungutan suara ditutup sekitar pukul 7 malam waktu setempat dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Hingga kini penyelenggara pemilu belum menyampaikan data partisipasi pemilih. Hasil sementara diperkirakan akan diumumkan dalam waktu 1 pekan. Putaran kedua akan digelar jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50% suara. Touadera menghadapi 6 penantang, termasuk tokoh oposisi terkemuka, Anicet George Dologuele dan Henry Marie Dondra, keduanya mantan Perdana Menteri. Namun pemilu ini digelar tanpa partisipasi koalisi oposisi utama yang memboikot pemilihan, dengan alasan lingkungan politik tidak setara. Dengan dukungan Rusia, Touadera menjadikan keamanan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi sebagai isu utama kampanyenya. Negara berpopulasi sekitar 5,5 juta jiwa ini telah lama dilanda konflik bersenjata.
Republik Afrika Tengah telah mengalami kekerasan berkepanjangan sejak tahun 2013. Perjanjian damai tahun 2019 hanya meredakan konflik sebagian, dengan sejumlah kelompok bersenjata kembali angkat senjata. Keamanan menjadi faktor terpenting bagi para pemilih. Pasukan penjaga perdamaian PBB MINUSCA yang telah berada di negara itu sejak 2014 turut membantu pengamanan dan logistik pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi, kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang nelayan asal Indramayu Indonesia bernama Sugianto menerima penghargaan presiden dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Jumat 2 Januari 2026. Dan hal ini karena Sugianto menyelamatkan 7 warga lanjut usia saat kebakaran hutan melanda wilayah Yeongdok, Provinsi Gyeongsang Utara pada Maret 2025. Seorang nelayan asal Indramayu, Indonesia bernama Sugianto menerima penghargaan presiden dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung Jumat 2 Januari 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam sebuah upacara resmi kenegaraan sebagai bentuk pengakuan atas tindakan kemanusiaan yang dinilai melampaui panggilan kewajiban. Sugianto disebut mempertaruhkan keselamatannya sendiri ketika mengevakuasi para lansia dari kawasan pesisir yang terisolasi akibat kobaran api dan asap tebal. Menurut laporan Korea, Jungang Daily, aksi cepat Sugianto membantu mencegah jatuhnya korban jiwa di tengah situasi darurat yang melanda wilayah tersebut. Kebakaran hutan kala itu memaksa evakuasi massal dan menimbulkan kerusakan signifikan pada permukiman warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lee Jae-myung juga menganugerahkan medali jasa kepada Kim Ui-jung, pejabat Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya. Pemerintah Korea Selatan menyatakan, kedua penghargaan tersebut mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi nyata di bidang kemanusiaan dan diplomasi ekonomi. Pemberian penghargaan kepada warga negara asing, termasuk Sugianto, disebut sebagai simbol penghormatan atas solidaritas lintas negara dalam menghadapi bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela menjadi ujian baru bagi Presiden Donald Trump. Langkah tersebut dinilai dapat menguji kemampuannya dalam menjaga keutuhan koalisi Partai Republikan di tengah tahun pemilu yang menantang. Meski sebagian besar politisi Republikan menyatakan dukungan setelah misi AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, terdapat tanda-tanda kegelisahan di berbagai kalangan partai. Kegelisahan tersebut muncul terutama setelah Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memposisikan diri untuk menjalankan atau mengendalikan Venezuela. Pernyataan itu memicu kekhawatiran bahwa Trump menjauhi filosofi America First yang selama ini menjadi ciri khas dan landasan politiknya. Anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Trump, mengkritik langkah tersebut. Greene menyebut kebijakan itu sebagai pola lama Washington yang menurutnya tidak melayani kepentingan rakyat Amerika. Greene menilai kebijakan tersebut lebih menguntungkan korporasi besar, perbankan, dan industri minyak. Kekhawatiran serupa juga datang dari kalangan Republikan moderat. Anggota DPR dari Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, menyatakan bahwa satu-satunya negara yang seharusnya dijalankan oleh Amerika Serikat adalah Amerika Serikat itu sendiri. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika sensitif hubungan antara Trump dan sesama Republikan di awal tahun pemilu, dalam kondisi di mana Partai Republikan berisiko kehilangan kendali atas Kongres. Meski dominasi politik Trump di Partai Republikan masih dianggap tidak terbantahkan, cengkraman kuat yang selama ini dipegangnya disebut menghadapi tantangan yang tidak biasa dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok Republikan terlihat bersatu untuk menekan Trump agar merilis berkas Jeffrey Epstein, sementara yang lain mendorong Presiden untuk lebih serius menanggapi isu biaya hidup dan keterjangkauan.
Kondisi ini menjadikan intervensi AS di Venezuela bukan hanya isu kebijakan luar negeri, namun juga faktor penting dalam kontestasi politik dalam negeri Amerika Serikat menjelang pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di Meksiko Selatan setelah kereta interoceanic anjlok saat melintasi tikungan di dekat kota Nizanda. Insiden tersebut menewaskan setidaknya 13 orang dan melukai puluhan penumpang. Dan lalu lintas kereta di jalur strategis penghubung Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko pun terhenti. Kereta interoceanic yang menghubungkan negara bagian Oaxaca dan Veracruz keluar dari rel pada Minggu pagi. Terdapat 241 penumpang dan 9 awak di dalam kereta. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengkonfirmasi jumlah korban melalui media sosial. Selain 13 orang meninggal dunia, 98 lainnya dilaporkan terluka dengan 5 orang dalam kondisi serius. Presiden Sheinbaum menginstruksikan Sekretaris Angkatan Laut dan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk segera menuju lokasi. Mereka diminta memberikan bantuan langsung kepada korban dan keluarga yang terdampak. Gubernur Oaxaca Salomon Jara menyatakan berbagai lembaga pemerintah telah diterjunkan ke lokasi untuk proses evakuasi dan penanganan medis. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Kereta interoceanic merupakan proyek nasional yang diresmikan pada tahun 2023. Jalur ini dirancang sebagai koridor perdagangan strategis yang menghubungkan pelabuhan Salina Cruz di Pasifik dengan Coatzacoalcos di Teluk Meksiko. Pemerintah Meksiko menyatakan operasi kereta akan ditangguhkan sementara sampai proses evakuasi dan investigasi selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di California Selatan menemukan 3 pendaki gunung tewas saat melakukan operasi evakuasi. Di tengah terjangan angin kencang, insiden terjadi di kawasan pegunungan Mount Baldy, tak jauh dari Los Angeles. Otoritas setempat menyatakan laporan awal diterima Senin pagi setelah seorang pendaki berusia 19 tahun dilaporkan terjatuh sejauh 500 kaki di area pegunungan terpencil. Pelapor merupakan rekan korban yang mencari sinyal telepon dan memberikan koordinat GPS kepada petugas penyelamat. Tim helikopter penyelamat sempat menemukan 3 orang di lokasi namun gagal mendarat akibat angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Upaya pendaratan kedua juga tidak berhasil hingga seorang medis diturunkan dengan tali dari helikopter dan menemukan ketiga pendaki telah meninggal dunia. Otoritas menyatakan ketiga jenazah ditemukan di jalur Devil's Backbone Trail pada Senin malam sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Hingga Selasa identitas korban belum diungkap dan penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Wilayah California Selatan saat itu sedang dilanda angin santai yang sangat kuat dengan hembusan terisolasi mencapai 70 mil per jam. Insiden ini terjadi di kawasan Wilderness dekat lokasi meninggalnya aktor Hollywood Julian Sands 3 tahun lalu setelah dilaporkan hilang saat mendaki sendirian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah bom siklon menghantam wilayah utara Amerika Serikat memicu badai salju parah di kawasan Midwest sebelum diperkirakan bergerak ke pantai timur. Sistem badai yang menguat menerjang dataran tinggi dan kawasan danau besar. Badai membawa angin kencang, salju tebal, serta hujan es dan hujan beku yang membuat kondisi perjalanan sangat berbahaya. Para ahli cuaca menyebut tekanan udara turun dengan cepat sehingga memenuhi kriteria sebagai bom siklon. Front dingin yang tajam menyebabkan suhu di bagian wilayah tengah Amerika Serikat turun hingga 50 derajat Fahrenheit dibandingkan hari sebelumnya. Angin kencang dan salju tebal memicu kondisi blizzard dengan wind chill berbahaya sehingga minus 30 derajat Fahrenheit di Dakota Utara dan Minnesota. Dinas Cuaca Nasional telah memperingatkan potensi whiteout condition yang dapat membuat perjalanan mustahil di sejumlah wilayah. Ribuan penerbangan mengalami penundaan dan ratusan penerbangan dibatalkan. Di Michigan bagian utara, salju menumpuk hingga 2 kaki dan diperkirakan salju tambahan masih akan turun meski dengan intensitas lebih rendah. Angin kencang di Danau Superior memicu gelombang setinggi 6 meter, memaksa sebagian besar kapal kargo mencari perlindungan di pelabuhan. Sementara itu di Danau Erie, angin kuat mendorong air ke arah timur, menyebabkan banjir di sekitar New York dan air surut di sisi Michigan. Warga setempat melaporkan dasar danau yang biasanya terendam, kini terlihat jelas bahkan sia-sia dermaga tua dan kendaraan badai ini diperkirakan akan terus menguat saat bertemu udara dingin dari Kanada dan udara hangat dari selatan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari kecelakaan kereta api terjadi di Peru di jalur wisata menuju situs bersejarah Machu Picchu. Tabrakan dua kereta menewaskan 1 orang dan melukai 30 penumpang. Otoritas setempat menyatakan 2 kereta wisata yang mengangkut turis bertabrakan di kawasan Corihuayra, China, tak jauh dari Machu Picchu. Korban tewas merupakan seorang pekerja kereta api. Hal ini disampaikan oleh kepolisian Cuzco. Akibat insiden tersebut, sekitar 30 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Perusahaan operator kereta menyebut kereta yang datang dari Machu Picchu bertabrakan dengan kereta yang sedang menuju ke arah situs tersebut. Pasca tabrakan, layanan kereta api di jalur yang menghubungkan Machu Picchu dan kota Cuzco diputuskan untuk dihentikan sementara. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan dan belum ada keterangan resmi tambahan. Rekaman video media lokal menunjukkan gerbong kereta dengan kaca pecah dan bagian badan penyok terhenti di rel di antara hutan lebat dan tebing batu besar. Machu Picchu merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Peru dengan 1,5 juta pengunjung. Setiap tahun, sebagian besar wisatawan menjangkau lokasi tersebut melalui kereta api. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah kunjungan ke Machu Picchu meningkat tajam, meski sektor pariwisata sempat terganggu oleh gejolak politik dan aksi protes yang menghentikan akses kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Cina kembali menggelar latihan tempur bersama di sekitar Taiwan. Memasuki hari kedua, Beijing menyebut latihan tersebut sebagai peringatan tegas bagi kekuatan pemisah serta campur tangan pihak luar. Pada Selasa waktu setempat, Cina mengerahkan unit udara Angkatan Laut dan pasukan rudal. Latihan dengan tembak langsung ini dilakukan di sekitar Selat Taiwan serta di utara, barat daya, tenggara, dan timur Pulau Taiwan. Latihan ini diberi nama Misi Keadilan 2025. Otoritas Taiwan menyatakan pasukan keamanan telah ditempatkan dalam kondisi siaga dan menggelar latihan respon cepat. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut latihan militer Cina menegaskan sikap agresif Beijing dan menjadikannya sebagai perusak utama perdamaian regional. Otoritas penerbangan Taiwan juga melaporkan lebih dari 100.000 penumpang internasional terdampak pembatalan dan pengalihan penerbangan. Latihan ini digelar setelah Cina mengecam keras rencana penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang disebut bereaksi menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Beijing juga marah atas pernyataan Perdana Menteri Jepang yang menyebut militer Jepang dapat terlibat jika Cina menindak Taiwan. Meski tidak menyebut langsung Amerika Serikat dan Jepang, Kementerian Luar Negeri Cina menuduh partai berkuasa di Taiwan mencari kemerdekaan dengan meminta dukungan Amerika Serikat. Media resmi Cina menegaskan upaya tersebut akan berakhir kegagalan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mendapat pemberitahuan sebelum latihan digelar. Namun mengaku tidak terlalu khawatir. Trump menyebut Cina telah lama melakukan latihan naval di kawasan tersebut dan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Presiden Cina Xi Jinping. Cina dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak Perang Saudara tahun 1949. Meski memiliki pemerintah sendiri, Beijing tetap mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menerima audiensi Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Assun, di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog sekaligus penguatan solidaritas antara Indonesia dan Palestina, khususnya dalam isu kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian. Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Assun di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Senin 5 Januari 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan solidaritas dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemanusiaan rakyat Palestina. Dalam audiensi tersebut, Dubes Palestina menyampaikan duka cita atas musibah bencana yang menimpa masyarakat di Aceh dan Sumatera. Ia mengungkapkan empati mendalam terhadap para korban dan dampak yang ditimbulkan. Menak pun menyampaikan apresiasi atas ucapan duka tersebut dan menegaskan kuatnya ikatan kemanusiaan antara Indonesia dan Palestina. Tak hanya itu, Menak juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama terus mengambil peran strategis dalam isu kemanusiaan dan pendidikan, termasuk membuka peluang beasiswa bagi mahasiswa Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi protes akibat krisis ekonomi di Iran terus meluas di berbagai daerah. Tidak hanya di ibu kota Teheran, namun juga di provinsi-provinsi pedesaan. 7 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Demonstrasi yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan melemahnya nilai mata uang Iran kini menyebar dari ibu kota Teheran ke provinsi-provinsi pedesaan termasuk wilayah yang didominasi kelompok etnis luar otoritas menyebut 2 orang tewas pada Rabu dan 5 lainnya pada Kamis. Di 4 kota berbeda, korban termasuk demonstran serta anggota pasukan keamanan menandai korban jiwa pertama sejak gelombang protes terbaru ini. Media semi-resmi Far News melaporkan 3 orang tewas meski media pemerintah tidak sepenuhnya mengakui. Skala kekerasan yang terjadi pemberitaan protes di Iran disebut masih terbatas. Menyusul penangkapan jurnalis pada gelombang protes sebelumnya di kota Lordegan, rekaman video di media sosial menunjukkan massa berkumpul. Dengan suara tembakan terdengar di latar belakang sementara kelompok HAM menyebut korban tewas merupakan demonstran. Protes juga terjadi di Fulajar, Provinsi Isfahan, di mana seorang pria dilaporkan tewas. Aktivis menuduh aparat melepaskan tembakan ke arah massa. Sementara itu seorang anggota pasukan Basiji dilaporkan tewas dalam aksi protes di kota Kaudas. Pejabat setempat menyebut protes dipicu tekanan ekonomi, inflasi dan juga fluktuasi nilai tukar. Sejumlah orang dilaporkan ditangkap dan kondisi kota diklaim telah kondusif. Protes ini menjadi yang terbesar di Iran sejak gelombang demonstrasi tahun 2022. Meski belum menyebar secara nasional dan intensitasnya dinilai masih di bawah protes besar sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.